Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Penajam Pasar Utara yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Di mana dengan semua nikmat itu kita masih bisa menjalankan aktivitas serta rutinitas kita. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yakni mengikuti proses pesantren Ramadan yang diadakan selama 3 hari, yang pada hari ini merupakan hari yang kedua. Salawat serta salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi qudwah kita, menjadi uswah kita, contoh teladan yang terbaik bagi kita, Nabi dan Rasul yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki hari kedua di program pesantren Ramadan SMP Negeri 3 Penajam Pasar Utara tahun ini, yang insya Allah kita akan mencoba membahas tema yaitu tentang ma'rifatul insan atau mengenal jati diri manusia. Kita manusia ini, wahai anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sebagaimana Allah memberikan penjelasan dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah At-Tin, ya, tepatnya pada ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, telah aku ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk, atau dalam bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kemudian dengan diciptakannya bentuk dalam kondisi yang paling sempurna, paling baik ini, apakah kemudian manusia ini dibiarkan bersenang-senang hidup di muka bumi saja, atau kemudian ada tuntutan-tuntutan yang lain? Kemudian selain sampai pada tugas dan kewajiban yang akan dibebankan oleh Allah kepada kita manusia, manusia juga dilengkapi dengan potensi-potensi. Ada potensi dasar, ya, ada potensi internal maupun juga potensi eksternal. Potensi internalnya, yakni yang pertama tentu Allah memberikan jasad yang terbaik tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang terbaik jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kita ini adalah yang paling sempurna, paling luar biasa. Makhluk Allah yang nampak maupun yang tidak tampak, ya, sehingga iblis itu salah satunya yang menyebabkan dia menjadi marah kepada manusia adalah karena bentuk tubuh kita. Kita ini paling sempurna. Kalau iblis, menurut informasi yang kita terima, itu ternyata sangat berbeda, sangat tidak ideal kondisinya atau bentuknya. Nah, kemudian potensi yang berikutnya yaitu diberikan akal.
kemudian yang digunakan untuk berpikir, untuk bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ruhiyah, dan potensi internal eksternalnya itu ada huda, yaitu petunjuk ya. Jadi kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah sebenarnya, kemudian kita bisa mengikuti petunjuk itu dengan sebaik-baiknya, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian potensi eksternal yang kedua ya fitrah ya, yaitu fitrahnya manusia sesungguhnya itu mau dan mampu mengikuti din ya, agama Allah, karena sungguhnya agama Allah ini memang sesuai dengan fitrah manusia. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi yang terbaik tadi ya, potensi yang kita miliki secara jasad kita yang terbaik, wujudnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, maka kemudian ternyata Allah memberikan beban, memberikan tugas, memberikan kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh kita selama kita hidup di muka bumi ini. Paling tidak ada 3 kewajiban, ada 3 hal ya, 3 beban kewajiban yang mesti kita lakukan, yang diemban, yang dibebankan, diamanahkan kepada kita. Tugas yang pertama yaitu adalah bahwa kita ini tugasnya semata-mata mengabdi, semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk mengabdi, semata-mata hanya untuk menyembah, semata-mata hanya untuk beribadah kepada aku. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah di sini, yang dimaksud di sini adalah beribadah dalam arti yang luas. Ibadah dalam arti yang luas itu artinya mengandung 2 bentuk ibadah, yaitu yang pertama ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah, yakni membangun hubungan langsung, atau kita beribadah secara langsung kepada Allah, komunikasi secara langsung kepada Allah. Contohnya yaitu ketika kita mendirikan sholat. Saat sholat itu kita sedang komunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar, tilawah Al-Qur'an, berdoa, berzikir, itulah contoh-contoh ibadah mahdhah ya, atau ibadah yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sering disebut dengan hablum minallah, yaitu membangun hubungan secara langsung kepada Allah. Kemudian ada ibadah bentuk yang kedua, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang secara tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantara, yaitu hubungan baik sama manusia atau dengan makhluk Allah yang lain, yang kemudian sering disebut dengan hablum minan nas. Ya, salah satu contohnya yaitu kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, maka berarti kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini siswa dengan gurunya, siswa dengan teman-temannya. Ini membangun hubungan langsung, membangun hubungan secara tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara, yaitu perantara saudara kita, perantara teman kita. Kalau wujud interaksi kita kepada sesama manusia tadi bisa kita wujudkan dengan yang terbaik, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita barengi dengan niat semata-mata mengabdi, semata-mata beribadah kepada Allah, maka walaupun itu bukan ibadah secara langsung kepada Allah, maka juga akan bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, senyum saja ketika kita ketemu dengan saudara kita, itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa bernilai ibadah di sisi Allah.
ketemu temannya kita tersenyum. Apalagi lebih daripada itu, apalagi di bulan Ramadan ini kita mau membangun hubungan baik, kemudian mau ikut berempati, merasakan bagaimana orang lain kesulitan secara ekonomi, kemudian kita berinfak, kita membukakan puasa, bersedekah, luar biasa nilai pahalanya. Itu bangunan-bangunan atau contoh-contoh ibadah yang merupakan ibadah secara tidak langsung, ibadah ghairu mahdhah yang melalui interaksi dengan orang lain. Itu tugas kita yang pertama, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah. Kemudian tugas kita yang kedua, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan wakilku di muka bumi ini. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, semua kita ini yang kemudian diberikan kesempatan hidup di muka bumi oleh Allah, sesungguhnya kita ini berperan sebagai wakil Allah di muka bumi, khalifah fil ard. Terus kemudian apa tugas dan kewajiban khalifah, tugas dan kewajiban wakil Allah di muka bumi ini? Ternyata tugasnya adalah rahmatan lil alamin, memakmurkan alam semesta beserta isinya ini. Kemudian yang ketiga, tugas kita yang ketiga yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf yaitu yang mau keluar, mengajak kepada perbuatan baik, ya, yang mau mengajak pada perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Ya, ukhrijat linnas, ya, mau keluar, ya, kemudian mengajak kepada sesama manusia untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Jadi tugas kita yang ketiga ketika kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini yaitu mengajak berbuat baik kepada sesama kita, kepada sesama manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mencegah jika ada saudara kita yang melakukan perbuatan kemungkaran, perbuatan salah, perbuatan zalim gitu ya, agar mereka tidak terjerumus kepada jalan setan. Nah, itu wahai anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, tugas dan kewajiban kita paling tidak ada 3 itu. Yang pertama semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua yaitu sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, yang tugasnya yaitu memakmurkan bumi, merahmati alam beserta isinya. Yang ketiga yaitu mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Insyaallah kalau kita melakukan tugas dan kewajiban ini yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan nilai kebaikan yang luar biasa, yang kemudian nanti insya Allah akan dikembalikan ke tempat yang semestinya, sebagaimana lanjutan ayat surah At-Tin, ya, tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kemudian tsumma radatnahum asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang rendah-rendahnya, ya, semua yang telah diciptakan dalam keadaan yang terbaik tadi dikembalikan ke tempat yang rendah. Illal ladzina amanu, kecuali yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman itu orang yang mau melaksanakan 3 tugas tadi diantaranya, ya, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, maka
falahu majurun ghairu mamnun, bagi mereka disediakan pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, itu oleh karenanya anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menjalani amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga kemudian nanti kita tidak menyesal dan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang terbaik, yang kemudian diberikan imbalan pahala yang tiada putus-putusnya. Mungkin itu anak-anak sekalian yang bisa kita coba kupas terkait dengan pengenalan jati diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang singkat ini, dan kemudian kita bisa memposisikan diri kita menjadi umat yang terbaik, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada bulan Ramadan ini kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Barangkali itu, kurang lebihnya hanya bisa mohon maaf. Saya tutup, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.